Hai, Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Saya berharap kalian berada dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih lagi diberi kesempatan untuk berkumpul sekali lagi dalam ibadah raya online kita pada pagi ini. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara fizikal, tetapi itu bukan penghalang untuk kita terus memuji dan memuliakan namanya. Baiklah, sebentar nanti kita akan memulakan ibadah raya online kita. Dan sebelum itu, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa buat hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus bersama dengan kami dan memimpin kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat penyertaan Engkau dalam hidup kami dalam minggu ini ya Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak akan mampu ya Bapa. Engkau yang terus menyertai kami dan memberi kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah raya online kami ini pada pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin dan memakai yang melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berilah dia hikmat untuk berkata-kata ya Tuhan, dan Engkau berkatilah juga buat yang melayani Engkau ya Tuhan, supaya kami melayani Engkau dengan hati yang tulus ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan sekali lagi ibadah raya kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan dan akhir ibadah raya online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semua, shalom semua. Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi ini, kita meyakini dan percaya bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus, bahkan darah Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita, bahkan dalam keadaan sekitaran kita sekarang. Amin. Meskipun dalam keadaan negara kita yang sedang dilanda COVID-19, namun kita yakin dan percaya bahwa hanya kuasa dan darah Tuhan Yesus yang mampu untuk memulihkan negara kita Malaysia daripada kuasa-kuasa COVID-19 ini. Bahkan apapun yang kita hadapi pada saat ini tidak akan mampu mengoncangkan iman rohani kita untuk terus setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam apapun yang kita hadapi pada saat ini. Dan kita percaya dengan kuasa darah Tuhan Yesus lah yang menolong kita, melindungi kita, bahkan memulihkan kita dari masalah yang kita hadapi pada saat ini. Amin. Haleluya. Tolong
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dan damai sejahtera Tuhan ada beserta dengan kita di ibadah pada pagi ini. Kita bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena dimampukan terus untuk dapat beribadah walaupun masih dalam keadaan secara online. Saya berdoa keadaan jemaat dalam keadaan yang baik, diberi kekuatan dan pertolongan Tuhan yang memampukan melewati segalanya. Walaupun kita masih dalam keadaan PKPB, ada yang juga masih meneruskan pekerjaan, Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Mari jemaat Tuhan, kita akan beribadah dengan kekuatan dari Tuhan untuk hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan buat kita, kemampuan buat kita melewati segalanya. Dan saya percaya kasih Tuhan yang akan memampukan kita. Mari kita membawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada kami, yang memampukan kami untuk datang beribadah pada hari ini. Bapa Surgawi, tolong kami setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu pada hari ini, diberi kekuatan, diberi kemampuan yang ekstra kepada kami untuk terus datang dengan hati yang rindu dan haus di hadapan hadirat-Mu. Diberkati seluruh keberadaan kami, diberkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi ini. Di hari ini kami beribadah di rumah Tuhan, beribadah di rumah masing-masing, dan hadirat Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas. Hari ini kita akan belajar dalam Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Kebenaran firman Tuhan ini, jemaat Tuhan, berkesinambungan pada firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu yang lepas. Minggu lepas saya percaya kita diberkati, di mana pengampunan yang Tuhan berikan kepada wanita yang meminyaki kaki Yesus, mengalami kesembuhan, mengalami pengampunan, dan imannya menyembuhkan hidupnya, dan dia mengalami sesuatu yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, hari ini di dalam Lukas 10 ayat 25 hingga 37, satu tema yang tidak asing lagi buat kita, dan saya percaya pada satu waktu bulan-bulan yang lalu saya membawa tema yang sama, di mana kisah seorang Samaria yang murah hati. Tetapi hari ini dalam kisah yang sama tetapi tema yang berbeza, saya akan jelaskan kepada kita kebenaran firman Tuhan ini, di mana kebenaran yang kita baca itu mempunyai rema-rema yang baru setiap hari, yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tema hari ini yang akan saya bawa kepada kita adalah mengasihi tanpa pilih kasih. Mengasihi tanpa pilih kasih. Kalau kita lihat dari kisah orang Samaria ini, luar biasa jemaat Tuhan, di mana dia orang yang terakhir melihat seorang yang dirompak, seorang yang ditinggalkan dalam keadaan yang tidak berdaya, dan segala miliknya dicuri oleh perompak pada masa itu. Dan kalau dilihat jemaat Tuhan pada kebenaran firman Tuhan ini, kawasan itu adalah kawasan yang tidak sepertinya tersembunyi sedikit, dan memang tempat selalunya kawasan yang berbahaya jika orang itu berjalan sendiri. Jadi di dalam kisah ini menggambarkan bahwa tiga orang yang melintas ataupun melalui tempat itu, namun hanya orang Samaria yang meresponi, merawat, merangkul, menjaga, dan membawa orang yang tercedera ini tadi, orang yang dirompak ini tadi, ke rumah penginapan. Nah jemaat Tuhan,
dalam kehidupan kita, dunia saat ini memerlukan kasih Tuhan. Dunia memerlukan anugerah Tuhan di dalam seluruh aspek. Dan orang Samaria ini telah menunjukkan satu sifat kereta kasih yang tidak pilih kasih. Dia tidak tahu orang itu. Mungkin saja orang yang cedera ini, yang orang yang dia rawat ini berpura-pura, kita tidak tahu. Tapi di dalam dunia ini banyak hal yang selalunya menjadi persoalan buat kita. Selalu menjadi sepertinya takut untuk kita menyatakan kasih. Karena pernah dikecewakan, pernah dilukai. Jadi di dalam mengasihi tanpa pilih kasih ini, Tuhan bawa kepada kita sekali lagi untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dan memandang seseorang dan memandang dunia dengan tanpa pilih kasih, saya percaya dunia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dunia dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Satu tokoh yang saya ingin katakan kepada kita semua, yaitu Mother Teresa, seorang yang memiliki kasih yang luar biasa. Seorang birawati yang hidupnya melihat orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Dari usianya muda hingga ketua, dia memberi dirinya untuk melayani orang yang sakit, membina sekolah, membina tempat perubatan, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, membantu orang-orang yang tidak mampu di dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, apa yang memampukan dia untuk dapat melakukan hal-hal seperti ini? Tiada lain adalah kasih dari Allah Bapa. Kasih Yesus Kristus telah yang dia alami secara pribadi. Mengubah dirinya, mengubah cara pandangnya, mengubah hidupnya, sehingga dia melihat orang lain memerlukan jamahan kasih Allah. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, di dalam Lukas 10 ini kita akan belajar bagaimana kita menerapkan kasih yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Mungkin kita katakan, saya punya kasih, saya mengasihi dia. Kasih yang seperti apa yang benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Kadang-kalanya jika kita ingin mengasihi seseorang, pasti ada memikirkan sesuatu hal yang apakah bagus, apakah punya keuntungan saya mengasihi dia, ataupun apakah ada timbal balik di dalam saya mengasihi dia. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, kasih adalah tindak balas dari iman kita percaya dan benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat yang lepas, minggu lepas, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Hati dan akal budi kita itu sudah diperbaharui, telah dipulihkan. Baru kita benar-benar dapat mengasihi sesama kita dan diri kita sendiri, jemaat Tuhan. Kalau kita sendiri belum mengalami kasih Tuhan, belum mengalami pemulihan yang seutuhnya dari Tuhan, kita tidak dapat mengasihi sesama kita dan baik kita sendiri. Oleh sebab itu, apa yang kita imani terlihat di dalam apa yang kita perbuat. Jika engkau mengimani hal-hal yang tidak baik, engkau menanam dalam dirimu hal-hal yang tidak benar, maka ekspresi hidupmu juga memperlihatkan hal-hal yang tidak baik. Jika hatimu memiliki pemberontakan, jika hatimu memiliki kecewaan, itu akan terlihat dari tindakan hidup kita juga setiap hari.
Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kenapa kita memulakan diri kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kita dulu harus dipenuhi dengan kasih-Nya, sehingga mengekspresikannya kepada orang lain tanpa mengira untung ruginya. Kita invest masa, tenaga, uang kita kepada orang lain yang memerlukan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, pada hari ini, kalau selalunya kita menyatakan kasih kita kepada keluarga kita, tetapi hari ini firman ini membuka kita kasih kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang ada di sekeliling kita yang bukan ahli keluarga kita, bangsa-bangsa, orang-orang yang berbeda suku, agama di dalam kehidupan kita. Dengan cara pandang apakah kita melihat mereka? Bagaimana kita berbagi kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menolong mereka? Seperti orang Samaria ini. Kalau kita lihat ayat ini jemaat Tuhan, orang Lewi dan imam telah melalui jalan itu dan melihat orang itu cedera, tetapi mereka tidak berbuat kasih karena mereka memikirkan satu, status mereka sebagai orang yang beragama. Kedua, mereka memikirkan mereka itu suci. Dan orang yang terlantar itu orang yang berdosa, orang yang tidak layak dibantu. Dan mereka tidak mau merendahkan diri untuk memperhatikan orang yang dirompak itu. Jemaat Tuhan, kadang-kala perspektif kita seperti itu. Kadang-kalanya kita telah membina satu tembok untuk tidak melihat keperluan orang lain. Hingga kita tidak dapat mengekspresikan kasih yang sebenar karena kita belum merasakan kasih Tuhan itu. Mari kita melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Dan kasih seperti apa yang Tuhan mau kita alami secara pribadi. Yang pertama adalah kasih yang berkorban. Di dalam ayat 26 hingga 27, satu pertanyaan orang Yahudi yang sangat mengikuti hukum Taurat. Katanya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat yang untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Dia kembali bertanya, "Apa yang ditulis dalam hukum Taurat?" "Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kenapa saya katakan kasih yang berkorban di ayat ini? Yesus Kristus sendiri telah menjadi teladan buat kita. Dia mengasihi Allah Bapa. Dengan segenap hidupnya dia memberi dirinya untuk melayani manusia selama 33 tahun dalam pelayanannya. Dengan segenap jiwanya untuk mentaati kebenaran dan untuk mentaati perintah dan untuk mentaati kehendak Bapa Sorgawi. Dengan kekuatannya sebagai manusia, dengan segenap akal budinya sebagai manusia, dia mengasihi kita. Lewat apa? Kematian
di atas kayu salib. Yesus boleh saja untuk tidak taat. Yesus boleh saja tidak mau berkorban bagi kita. Tetapi dia mengakhiri hidupnya di kayu salib, pengorbanan yang terindah, sehingga kita mendapat kasih anugerah yang luar biasa. Dan tidak satu pun orang tidak mengalami kasihnya kalau kita mau datang di hadapannya. Jemaat Tuhan, hidup baru dan kasih karunia yang Kristus kurniakan bagi mereka yang menerima Dia akan menghasilkan kasih, rahmat, dan belas kasihan dalam dirinya secara otomatis. Bagi mereka yang tertekan dan menderita, kita akan melihat kalau kita sudah percaya Tuhan, kita sudah mengalami kasih Tuhan. Orang yang sakit, kita merasa sepertinya, dia memerlukan Tuhan, dia memerlukan pertolongan. Kita membantunya tanpa memikirkan kerugian, tanpa memikirkan kekurangan, tapi kita membantunya dengan sedaya upaya. Semua orang percaya bertanggung jawab untuk bertindak menurut kasih Roh Kudus yang ada di dalam mereka dan tidak mengeraskan hati mereka. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus menggerakkan hati kita mengasihi orang yang di sekeliling kita, dan kita dengan merendahkan diri untuk mengikuti kehendak Allah Bapa dalam hidup kita. Nah, kalau kita menyebut diri kita Kristen, namun hati kita tidak peka terhadap penderitaan dan keperluan orang lain, menyatakan dengan jelas bahwa dalam diri mereka tidak terdapat hidupan yang kekal. Maksudnya, kita orang Kristen yang pura-pura, kita orang Kristen yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya berkata kita Kristen, tapi tidak pernah ada perubahan dalam hidup kita, tidak pernah menyatakan tindakan iman kita. Hati-hati jemaat Tuhan. Hari ini selidiki diri kita. Apakah saya sudah benar-benar memiliki kasih yang berkorban? Yesus sebagai teladan. Yesus yang telah mati bagi kita. Di dalam kebangkitannya memberikan kita kehidupan yang kekal. Kenapa kita perlu memiliki kasih yang sanggup berkorban dalam diri kita? 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga 12 mengatakan seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jemaat Tuhan, ayat ini sudah sungguh jelas. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tetapi meminta kasih. Tetapi Allah sendiri sudah mengasihi kita. Dari bermulanya penciptaan dunia ini, penciptaan alam semesta, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Oleh kerana dosa, Tuhan ingin memperdamaikan kita kembali. Karena dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa itu menyebabkan kita rasa bersalah. Dosa itu menyebabkan kita rasa tidak layak. Dosa itu menyebabkan kita tidak dapat merasakan kasih Allah Bapa. Dan dosa itu juga tidak merasakan kita untuk mendapat kasih seorang anak yang indah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga 12, Allah telah mengasihi kita. Oleh sebab itulah kita saling mengasihi. Bukan saja kepada keluarga kita, teman-teman kita, tapi semua orang di dunia ini. Mereka perlukan kasih. Dan di saat kita saling mengasihi, maka kasih Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Saya mau tanya kepada kita jemaat Tuhan,
Apakah orang yang selalu berdendam, selalu bergaduh itu ada kasih Tuhan? Tidak. Di dalam diri mereka adalah pemberontakan. Dalam diri mereka hanya ada dendam. Dalam diri mereka hanya ada kedengkian. Maka hidupnya tidak akan menemui kekekalan, tetapi akan hanya mengalami ketakutan dan rasa tidak berdaya untuk meneruskan kehidupan mereka. Nah, yang kedua, kasih bukan hanya perbuatan, tetapi tindakan dari hati yang penuh kasih. Dia bukan perbuatan. Orang di dunia luar boleh menyatakan kasih. Mereka boleh mengatakan kasih mereka, kasih sahabat, kasih saudara, ya. Tetapi kasih agape, kasih yang tanpa syarat, itulah yang Tuhan ingin terapkan dalam diri kita. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 34 dan 35 mengatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak kenal, dia tidak mengetahui siapa orang itu, tetapi dia melihat saja sudah timbul belas kasihan di hatinya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow, luar biasa. Pernah terpikir untuk seperti ini? Orang terluka, orang memerlukan bantuan, ataupun hanya sekadar cukuplah 30 ringgit, nanti pandai-pandailah dia. Ataupun kita memperhatikan orang itu dan esokan harinya lagi tanya lagi bagaimana, cukup ataupun sudah sembuh, ataupun kita benar-benar invest sesuatu dalam hidupnya sehingga dia benar-benar merasakan kasih Tuhan dan dia juga berbagi kasih itu kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat jemaat Tuhan, gambaran secara singkat di dalam ayat ini, Imam dan Lewi mereka melewati dengan alasan hukum Taurat. Kenapa? Orang yang bukan Yahudi itu najis. Orang yang bukan Yahudi itu orang yang berdosa, orang yang tidak layak ditolong. Tetapi orang Samaria ini, jemaat Tuhan, orang Samaria ini adalah orang yang luar biasa. Nanti kita akan lihat siapa orang Samaria ini. Nah, orang Samaria tergerak oleh belas kasihan, bergerak kepadanya. Dia menolong dengan menyiram dengan minyak dan anggur. Saya percaya dengan minyak dan anggur ini adalah sesuatu yang mahal. Lepas itu dibawa di atas keldai. Siapalah kita? Kalau kita dulu naik keldai, sekarang naik kereta tidak apa. Dulu naik keldai sesuatu perjalanan yang jauh lagi. Sanggupkah kita? Dan membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Jemaat Tuhan, kalau kita lihat orang Samaria ini invest hidupnya dengan seluruh apa yang dia ada untuk merawat orang ini sehingga orang ini sembuh. Tanpa memikirkan balasan, tanpa memikirkan kerugian dalam hidupnya. Dan itulah perintah yang Yesus berkatakan kepada kita. Pergilah dan perbuatlah demikian, maka engkau telah benar-benar menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak cukup dibaca, hukum Taurat itu tidak cukup kita ingat, ataupun kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan kata kasihilah, berikanlah, tetapi kita tidak melakukan itu, kita bukan orang yang percaya. Kita hanya sekadar
mengikuti atau cara ibadah dan hanya sekadar nama. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di dalam diri kita, cerita ini sangat memperingatkan saya bahwa jangan menjadi orang Kristen hanya pengenalan, tetapi orang Kristen yang benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat siapa orang Samaria. Kalau kita lihat di sini, orang Samaria adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena mereka ini campuran Yudaisme dan penyembahan berhala. Mereka ini kalau kita lihat, nanti saya akan sediakan kita lihat pada peta itu, mereka ini memang ada satu tempat yang memang kota di Samaria, mereka orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi ada satu waktu ketika 10 suku Israel dibawa menjadi tawanan dan mendiami Samaria, mereka bercampur sudah. Orang Yahudi bercampur dengan orang Samaria dan kawin campur, dan akhirnya mereka sangat tidak disukai oleh orang Yahudi karena mereka juga tahu hukum Taurat, tapi juga mereka menyembah penyembahan berhala. Tetapi satu yang kita boleh pelajari pada orang Samaria ini, jemaat Tuhan, dia tahu hukum Taurat, tetapi dia melakukan hukum Taurat itu tanpa memikirkan sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri, untuk kekudusan. Mungkin mereka rasakan apa yang telah dikatakan oleh orang Yahudi harus menghidupi dengan benar-benar tidak mencemarkan diri. Tetapi orang Samaria ini tidak memikir hal seperti itu, jemaat Tuhan. Dia benar-benar melakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam sekarang pun masih lagi di dalam konflik Israel Palestina juga orang Samaria berusaha menjadi sikap netral dan menjadi jembatan perdamaian. Tuhan menggerakkan orang Samaria ini dengan luar biasa, jemaat Tuhan. Memiliki hati yang penuh kasih dan hati yang memperhatikan dan hati yang menghidupi kebenaran firman Tuhan dan menghidupi hukum Taurat yang mereka dengar. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, bagaimana tindakan kasih dapat terjadi dalam diri kita? Yang pertama, iman yang taat. Iman yang taat adalah iman yang melakukan kebenaran. Iman yang menggerakkan diri kita dalam selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Jemaat Tuhan, hal seperti ini saya belajar. Hal seperti ini jemaat Tuhan, saya lakukan. Kalau kedagingan saya mengatakan tidak, tetapi kalau iman saya mengatakan lakukan, saya akan lakukan. Saya akan bantu. Yang ketiga, sudah berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita telah mengalami kasih dengan Tuhan, secara otomatis kita akan mengalami kasih dan mengasihi sesama kita. Yang keempat, telah menjadi gaya hidup kita setiap waktu. Kalau keluarga kita bukan keluarga yang suka berdamai, bukan keluarga yang punya kasih pada mulanya, hari ini dari Anda lakukan, dari Anda yang membawa damai itu, membawa kasih itu, supaya keluarga Anda mengalami kasih Tuhan. Yang kelima, kita memerlukan kasih karunia Tuhan setiap waktu. Ingat kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, siapa diri kita? Kalau bukan karena Yesus yang telah mengampuni dosa kita, siapa diri kita? Kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak dapat menyelamatkan diri. Jadi kita harus memerlukan kasih karunia Tuhan setiap waktu. Kita harus mengatakan orang lain juga memerlukan Tuhan, karena saya sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan orang lain juga memerlukan kasih Tuhan. Yang keenam, memberi tanpa mengira merasa rugi. Oke? Memberi tanpa merasa rugi. Berilah. Investlah dalam hidup kita. Amen. Nah, di dalam perintah supaya saling mengasihi, Yohanes 15 ayat 9 hingga 11 mengatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin.
Ini ayat Tuhan, firman Tuhan. Saya tidak perlu perjelaskan, tapi sangat jelas. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam diri kita, kasih sukacita Tuhan tinggal ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalirkan kasih yang luar biasa dan Anda mengalami sukacita. Yang ketiga, semua manusia dan dunia memerlukan kasih Tuhan. Ya, semua manusia dan dunia memerlukan kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Yang pertama, dunia ini telah kehilangan makna dan tujuan hidupnya. Setelah dunia ini jauh dari Allah, dunia ini menggambarkan seluruh makhluk yang ada tinggal di dunia ini. Oke, seluruh makhluk yang ada tinggal di dunia ini, di dalam bumi ini. Dunia ini telah kehilangan makna dan tujuan. Yang pada mulanya adalah menyembah dan memuliakan Tuhan, hilang. Jadi sekarang Tuhan ingin membawa kita kembali kepada Dia, kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula, kembali kepada status kita sebagai anak Allah. Yang kedua, dunia ini telah ditakluk di bawah kuasa dosa dan iblis. Tuhan tidak mau kita dikuasai dosa dan iblis. Tuhan mau kita dipulihkan, Tuhan mau kita kembali menjadi penyembah yang benar. Tuhan mau kita kembali menjadi orang yang istimewa dalam penciptaannya, yang diberikan otoriti dan kuasa untuk memerintah di alam dunia ini, di bumi ini. Pada mulanya Adam diberikan kuasa untuk menamakan dan ataupun untuk mengusahakan Taman Eden. Itu juga diri kita mau dikembalikan kuasa otoritas di dalam diri kita sebagai anak Allah. Yang ketiga, dunia ini sedang berseru dengan Allah. Tanpa kita sadar, jemaat Tuhan, dunia ini sedang berseru dengan Tuhan. Udah berikan keadaan situasi COVID sekarang. Keadaan dunia semakin merosot. Keadaan dunia semakin menua. Dan orang di dunia ini memerlukan Tuhan tanpa kita sadar. Banyak kesaksian yang saya dengar bahwa di dalam keadaan seperti ini ada orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Ada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Inilah waktunya. Bila lagi? Jangan kita simpan kasih Tuhan itu untuk kita diri sendiri, tapi inilah waktunya kita memberitakan Injil dan memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang, sehingga kasih tanpa pilih kasih itu terjadi dalam kehidupan kita. Melihat orang lain, memperhatikan orang lain yang ada di dunia ini. Yang keempat, dunia ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Kita mau berusaha saat ini, jemaat Tuhan, mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami pemulihan. Keluarga kita mengalami pemulihan, keluarga kita mengalami Kristus, jiran kita mengalami Kristus, suku-suku lain mengalami Kristus. Amin. Itu yang kita sedang dan harus kita lakukan sebagai orang yang telah percaya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, di dalam ayat ini, di dalam kisah ini, kalau kasih bukan menjadi jembatan untuk kita kepada orang lain, apakah caranya? Tiada lain, hanya kasihlah hanya kasihlah yang dapat membawa mereka kepada Kristus. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dalam Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Men, siapa kita? Apakah kita sanggup memberi nyawa kita berkorban untuk teman-teman kita? Untuk keluarga kita? Untuk bangsa-bangsa? Apakah kita sanggup? Ini tantangan saya kepada kita. Kalau Anda sanggup, bahwa Anda memiliki benar-benar kasih yang tanpa syarat. Pengorbanan Kristus yang terbesar bagi kita memotivasikan kita untuk mengorbankan diri kita demi orang lain. Jemaat Tuhan, di dalam sepanjang hidup saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu perkara yang saya selalu deklarasikan kepada diri saya, bahwa Tuhan, saya mau hidup bagimu. Tuhan, saya mau melayanimu sampai akhir nafas saya. Tuhan, saya memberitakan Injil dimanapun saya pergi dan dimanapun saya melangkah. Saya mau menjadi saksi dan menjadi saksimu dan berkongsi kasihmu kepada orang lain.
karena mereka memerlukan kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kalau Anda benar-benar memerlukan kasih itu, boleh hubungi pemimpin gereja, boleh hubungi saya secara pribadi untuk di counseling, untuk dibantu. Dan kami sangat rindu dan ingin menolong Anda mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kebenaran firman Tuhan ini. Kami telah belajar sesuatu yang baru, bahwa tiada kasih yang lebih besar adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, memberikan dirinya berkorban bagi kami, dan kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapa, berkati jemaat yang telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka mengalami kasih dan mengasihi tanpa pilih kasih, dan menyatakan kasih kepada seluruh dunia, karena dunia memerlukan kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga diri Anda dengan baik, dan kasih Yesus dan damai sejahtera dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Amin. Haleluya. Mari saja kita semua masuk ke dalam info gereja kita. Info gereja kita yang pertama, untuk makluman saudara-saudari sekalian, ibadah fizikal kita masih belum dijalankan memandangkan pandemik COVID-19 kini semakin berleluasa dan meningkat. Kita terpaksa menunda pembukaan gereja kita sehingga ketarikh yang akan diberitahu kelak. Jadi, ini bermakna ibadah online kita masih berjalan seperti biasa di atas saluran YouTube channel ini pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe kita punya saluran YouTube channel. Sila tekan butang merah di bawah dan like. Mari kita sama-sama menyokong pelayanan gereja kita dan juga supaya kita tidak ketinggalan untuk beribadah bersama. Info gereja kita yang kedua ialah persekutuan doa. Persekutuan doa kita akan diadakan pada setiap hari Isnin pada jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi kita yang tidak mempunyai aplikasi tersebut, kita dapat memuat turun secara percuma di Google Store ataupun Apple Store yang telah disediakan. Saya mengajak kita yang berkelapangan pada masa tersebut untuk turut serta membangun mesbah doa bersama di persekutuan ini. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui grup WhatsApp keluarga besar SIB Nilai. Info gereja kita yang terakhir ialah mengenai persepuluhan dan persembahan kita. Persembahan kita dapat kita salurkan melalui online transfer kepada bendahari gereja kita iaitu Sis Vika, dan untuk maklumat akaun boleh rujuk di slide yang telah dipaparkan. Bagi sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Sis Vika sendiri. Okey? Marilah kita tetap setia memberi dan memberkati gereja kita, kerana saya yakin dan percaya Allah terlebih dahulu memberkati kita untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah online kita, saya ingin mengingatkan kita semua agar terus kuat dan semangat dalam menjalani norma kehidupan yang baru. Terus patuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk jaga kebersihan diri, kerap cuci tangan, amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung ketika berada di kawasan luar rumah, dan elakkan berada di kawasan yang sesak. Sama-sama kita jaga kita. Okey? Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah online kita dengan doa. Jadi, saya akan pimpin kita semua di dalam doa dan mari kita berdoa. Haleluya Bapa yang di syurga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami untuk terus
mengikuti ibadah ini ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang akan datang. Tetap teguhkan iman kami ya Bapa dalam menjalani hari-hari dengan nama kehidupan yang baru. Tetap teguhkan pengharapan kami ya Tuhan dalam melewati segalanya bersama-Mu. Bapa, kami ingin kelak firman-Mu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terus berkati kami Bapa dengan kesehatan yang baik dan segala yang kami perlukan dan dari semasa ke semasa, karena kami yakin Engkau adalah Allah yang setia memberkati, setia menyertai, setia menjaga dan melindungi kami. Oh haleluya Bapa, terus mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kasih-Mu dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai serta menuntun setiap kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kasih dan damai sejahtera serta sukacitanya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Bye.